Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Kalian sehat? Sehat, Bu. Kesehatan sangat penting ya nak ya. Selanjutnya adalah berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran ya nak. Sebelum belajar, marilah kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada yang telah memimpin doa. Absen dulu ya terlebih dahulu. Saya akan mengabsenkan satu persatu siswa saya. Ahmad Abdullah hadir? Hadir. Anak semua ya. Oke, alhamdulillah. Untuk selanjutnya adalah materi yang kemarin siswa ada yang bisa menjelaskannya tentang adalah pengertian dari permintaan dan penawaran, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, serta fungsi dan hukum dari permintaan penawaran. Materi kita minggu kemarin. Ada yang bisa menjelaskannya? Ya, silakan. Saya Isfidawati ingin menjelaskan materi kemarin. 1. Menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. 3. Menentukan fungsi permintaan dan penawaran. Teori penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi adalah menggambarkan atas hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang dijual di pasar. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. Harga barang yang murah namun berkualitas umumnya akan mendatangkan banyak peminat sehingga permintaan tinggi. Harga barang lain yang terkait. 3. Tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. 4. Selera masyarakat. 5. Jumlah penduduk. 3. Fungsi permintaan dan penawaran juga menunjukkan jumlah barang atau jasa dengan faktor lain yang mempengaruhinya. Dalam ilmu ekonomi, permintaan dan penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah komoditi yang ingin dijual produsen pada berbagai harga dan jumlah yang ingin dibeli konsumen. Ya, benar sekali ya. Kasih plus dulu temannya. Ini untuk yang akan datang, seluruh siswa harus memang benar memahami materi yang terdahulu, lalu kita mulai materi yang baru. Nah, jadi materi yang harus kita bahas sekarang atau hari ini, nah, yang pertama adalah pergerakan kurva permintaan dan penawaran. Yang kedua, proses terbentuknya kurva permintaan dan penawaran. Yang ketiga adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelum Ibu menjelaskan, siapa yang bisa membuat kurva permintaan dan definisi dari kurva permintaan itu sendiri? Ada yang bisa? Yang membuat ke depan? Bisa? Ya, silakan. Dibuatnya rapi ya. Sini saja. Ya. Tolong perhatikan temannya. Kalau temannya salah, bisa teman yang lain maju. Ya. Perhatikan temannya pada saat membuat kurva permintaan ya. Oke, benar sekali, kasih plus dulu ya. Saya akan menjelaskan dari kurva yang digambarkan oleh temannya. Jika permintaannya hanya satu, maka harga 25.000. Saya contohkan dalam gambaran coklat, misalnya saja ya. Satu buah coklat yang permintaannya hanya satu, maka harganya 25.000 rupiah. Jika ada 2 orang yang meminta coklat itu untuk membeli, maka harganya akan turun menjadi 20.000. Selanjutnya, coklat itu ada 3 orang yang meminta untuk membelinya adalah harganya adalah 15.000 rupiah ya. Selanjutnya, jika coklat itu yang memintanya 4 orang, makanya harganya akan menjadi 10.000 rupiah ya. Selanjutnya, coklat itu 5 orang yang memintanya, makanya harganya akan turun menjadi 5.000 rupiah. Jadi di sini ada yang belum mengerti atau sudah mengerti? Sudah mengerti semua? Mengerti. Kalau ada yang belum mengerti boleh ditanya.
silakan ya. Oke, saya ulangi lagi. Semakin banyak permintaan, semakin rendah harga barang tersebut ya. Semakin sedikit permintaan, makanya harga barang semakin tinggi. Oke, yang bisa menjelaskan dalam bentuk definisi terbentuknya kurva permintaan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan berdiri kalau ada yang bisa. Definisi dari kurva permintaan itu sendiri bagaimana terbentuknya? Bisa? Ya, silakan berdiri. Jadi definisi seperti ini, kurva permintaan ya, jelaskan secara teori ya. Perkenalkan, nama saya Ika. Silakan menjawab pertanyaan 2. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh perubahannya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Ya, benar sekali. Kasih plus ya. Oke, selanjutnya sesuai dengan materi yang harus kita bahas adalah pergerakan kurva penawaran. Siapa yang bisa membuat kurva penawaran? Di sini ya. Ada yang bisa? Ya, silakan. Kalau perhatikan temannya, di sini boleh. Di sini ya, ini grafiknya ya. Tolong perhatikan, saya akan menjelaskan ke depan, perhatikan ya. Jadi bergeraknya kurva penawaran itu yaitu dari kiri bawah ya naik ke kanan atas. Dari kiri ke sini ya. Kiri ya. Dari kiri bawah ke kanan atas. Oh, naik. Coklat tadi yang dijual 10 ya kan, makanya harganya lebih murah ya kan, 150. Kebalikan di sini, kalau di sini 1 dia harganya lebih tinggi, ini kebalikannya ya kan, jumlahnya 10 harganya 150 ya penawarannya. Untuk yang permintaannya 20 makanya harganya 200, 30 250, 40 300, 50 dan 350. Jadi ini kuantitas artinya jumlah ya. Sedangkan ini price itu harga ya. Jadi tolong ini perhatikan kurvanya. Siapa yang bisa memberi definisi dari pergerakan kurva penawaran? Saya. Ya, silakan. Yang lain perhatikan, siapa tahu temannya salah penjelasan. Yang lain boleh maju. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Kurva penawaran akan mengalami pergeseran tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Terima Ya, kasih. benar sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus dulu. Benar sekali ya. Pergerakan kurva itu dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, untuk materi yang bagian 1 ada yang belum mengerti? Boleh bertanya kalau ada yang belum mengerti. Silakan. Sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti semua, kita mempelajari tentang proses terbentuknya kurva permintaan dan penawaran. Sekarang prosesnya, segala sesuatu ada proses ya. Untuk lebih maju kita butuh proses yang terarah, proses yang terdeteksi sehingga terciptanya yang baik ya. Oke, sekarang siapa yang bisa menjelaskan sebelum ibu jelaskan bahwa proses terbentuknya kurva penawaran permintaan dulu? Ada yang bisa? Proses terbentuknya kurva permintaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Anjani yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Aina. Proses terbentuknya kurva dan permintaan dan penawaran terbentuk karena adanya proses tawar menawar antar penjual dan pembeli. Harga terbentuk atas kesepakatan kedua belah pihak dalam ekonomi. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harga. Ya, benar sekali ya. Oke, kasih plus dulu.
Selanjutnya adalah proses terbentuknya kurva penawaran. Siapa yang bisa untuk menjelaskan proses terbentuknya kurva penawaran? Ada yang bisa ke sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Elastisitas penawaran suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Elastisitas permintaan harga suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Ya, oke, silakan duduk. Kasih plus dulu. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Kalau sudah, baiklah kita akan memulai diskusi kita ya, Nak. Untuk tentang pergerakan kurva permintaan dan penawaran, proses terbentuknya kurva permintaan dan penawaran, serta elastisitas permintaan dan penawaran. Dari LKPD yang saya bagikan ini, ya, Nak, tolong diamati, dianalisa petunjuknya, kerjakan sesuai dengan petunjuk gambar, dikerjakan pergerakan kurva dari permintaan, ya, pergerakan kurva permintaan. Yang kedua, poin ini dari kurva penawaran. Selanjutnya proses terbentuknya kurva permintaan penawaran. Di situ jelaskan, kembangkan elastisitas permintaan dan penawaran. Tolong ini diamati gambarnya terlebih dahulu serta pahami ya. Jangan sampai ada temannya yang tidak mengerjakan. Ya, nanti saya jelaskan langkah-langkahnya setelah kita jelaskan. Untuk selanjutnya kita pahami bersama. Bagi yang temannya belum paham boleh ditanyakan, diamati gambarnya, jangan sampai mengerjakannya salah-salah ya. Oke, saya beri petunjuk untuk mengerjakan LKPD ini. Untuk poin pertama, ya, itu yang pertama, buatlah kurva, ya, pergerakan kurva permintaan dan penawaran. Ini akan saya hapus. Oke, lihat sini, ya. Jadi pergerakan kurva permintaan dan penawaran. Jadi yang A-nya adalah pergeseran kurva permintaan, yang B, ya, pergeseran kurva penawaran, ya. Untuk yang kedua adalah proses, ya, terbentuknya kurva, ya. Bagaimana proses terbentuknya? Kita terlebih dahulu. Yang ketiga adalah elastisitas. Sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, bagaimana cara mengerjakan elastisitas permintaan dan penawaran. Tolong dikerjakan di kertas selembar, berdiskusi sesama teman. Pendapat teman-teman yang berbeda kita tampungkan dulu, kalian tampungkan dulu, kerjakan bersama-sama sesuai dengan aturan LKPD yang saya berikan tadi, ya. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, Nak. Jadi di sini kurva permintaan atau demand curve adalah kebalikan dari kurva penawaran itu sendiri, ya. Jadi hubungan antara kuantitas barang, kuantitas sejumlah ya, Nak, yang diminta dengan barang-barang itu sendiri, dengan asumsi faktor-faktor lain yang dianggap tetap, ya. Ini sesuai dengan penjelasan Ibu tadi. Apabila permintaannya 1, maka harganya 25.000, ya. Jika permintaannya 2, maka harganya 20.000. Jika permintaannya 3, maka harganya adalah 15.000. Jika permintaannya 4, harganya 10.000. Kebalikannya, jika permintaannya 5, harganya hanya 5.000. Ya. Nah, ini untuk penjelasan yang nomor 1 ya. Untuk proses terbentuknya kurva permintaan dan penawaran, ini sudah tertera di kurva yang kedua adalah untuk permintaan,
Itu penawaran, ini permintaan semua yang ada di sini. Sekarang kita jelaskan tentang penawaran. Sesuai dengan yang dijelaskan tadi, jika permintaannya 10, maka harganya 150. Jika permintaannya 20, maka harganya adalah 200. Jika permintaannya 30, harganya 250. Jika permintaannya 40, harganya 400. Dan selanjutnya jika permintaan 50, maka harganya adalah 350. Oke, dari kurva penawaran ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Kurva ini memiliki gradien atau positif, artinya slope pada kurva ini bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ya sini, dari kiri bawah ke kanan atas. Dari penjelasan ini, selanjutnya adalah elastisitas ya. Elastisitas permintaan di sini akan saya jelaskan materi yang berhubungan dengan elastisitas. Mereka akan lebih paham siswa tentang kenaikan dari harga itu sendiri ya. Oke, untuk LKPD yang saya bagikan sudah saya jelaskan petunjuk dan arahannya. Selamat bekerja, semoga sukses. Kerjakan. Mendapat teman dari aku dikomunikasikan agar diskusi kelompoknya jalan. Semua siswa harus ada argumen pendapat ya. Dan namanya diskusi naik, semua temannya harus banyak argumen ya. Punya pendapat, punya ide, pendapat temannya ditampung ya. Itu yang namanya diskusi ya. Jadi tidak boleh egois, namanya semuanya harus kita terima ya. Kita analisa. Semua siswa harus punya argumen ya, punya pendapat. Jadi dikerjakan sama-sama, itu yang dikatakan diskusi ya. Kalau hanya satu orang yang menjawab atau dua orang itu bukan diskusi ya. Jelas lagi sama dua-duanya. Coba cek dulu. Siapa tahu itu kan. Jadi kita tambahinnya yang mana kurang. Iya boleh, karena pendapat temannya kan berbeda-beda ya, tetapi satu tujuan. Jadi pengertian itu permintaan dia dari kiri bawah ke kanan atas ya kan, misalnya kan. Nah, dari sini kurva penawaran ya kan. Nah, jadi permintaannya semakin kecil permintaan, harga semakin tinggi. Jadi semakin besar permintaan, harga semakin rendah. Misal permintaannya 1, harganya 250.000. Permintaannya 2, harganya 200.000. Boleh di dalam jumlah puluhan, boleh di dalam ratusan. Pada saat diskusi di depan, siswa harus aktif, baik dia bertanya maupun yang menjawab. Ya, jadi yang bertanya tidak harus satu orang, kelompok 1 yang maju. Ya. Kelompok 2, 3, dan 4 bertanya semua, ya. Jawaban temannya dari kelompok 1 jadi bisa dibantu dengan anggota, ya. Bisa dibantu di depan. Yang bisa membantu jawaban dari teman yang maju. Sudah semua? Kalau sudah semua, saya berkelompok 1 untuk maju memaparkan materi yang didiskusikan. Yang kelompok 2, 3, dan 4 boleh bertanya. Silakan. Saksikan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Anjani dari perwakilan kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang kurva permintaan dan kurva penawaran. Apa itu kurva permintaan dan kurva penawaran? Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara kualitas barang yang diminta dengan harga barang itu sendiri dan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. Kurva penawaran adalah kebalikan dari permintaan
Temannya dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Kurva penawaran akan mengalami pergeseran berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Dan apa itu elastisitas permintaan? Dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Bagi ini pertanyaan saya persilakan. Ya, silakan. Yang ingin bertanya, ya, silakan. Ada dari kelompok mana yang ingin bertanya? Silakan. Bisa? Ya, berdiri. Yang bertanya, berdiri. Temannya bisa bantu jawaban temannya ya. Kalau temannya dari yang maju, teman-temannya bisa bantu jawab. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari kelompok 3 ingin bertanya. Kenapa sebuah permintaan dikatakan tidak elastis sempurna? Karena ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu pada umumnya jika harga barang naik, kesediaan pembeli akan membeli barang tersebut akan menurun. Ya, benar sekali ya. Jadi saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami diskusikan, garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau kuantiti. Garis vertikal merupakan yang menunjukkan harga barang atau total. Garis permintaan ditarik dari atas menuju ke bawah karena semakin banyak adanya maka semakin banyak permintaan. Gambar tersebut tidak menunjukkan sini harga yang diberikan permintaan akan barang semakin rendah. Begitu pula sebaliknya semakin rendah harga yang diberikan permintaan akan barang semakin tinggi. Itulah hasil diskusi kami. Jika dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya. Temannya, anggotanya dibantu mencatat pertanyaan temannya ya. Boleh temannya yang menjawab boleh. Ya, temannya yang menjawab boleh. Ya, silakan berdiri. Kenalkan namanya dari kelompok mana? Saya Putri dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan? Nah, apa saja yang mempengaruhi permintaan? Ya. Harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapat konsumen, jumlah konsumen. Ya, jumlah konsumen, harga barang itu sendiri. Ya, itu jawaban dari temannya. Benar sekali ya. Saya Sari dari kelompok 2 ingin menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkait. 3. Tingkat pendapatan data yang di konsumen. 4. Selera masyarakat. 5. Jumlah penduduk. Ya, tepat sekali. Kasih plus dulu. Benar ya. Selesai sudah untuk diskusi. Sebelum kita menyelesaikan diskusi, kita kesimpulan dari diskusi ini. Siapa yang bisa melihat kesimpulan dari diskusi ini? Yang bisa silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kesimpulan dari diskusi hari ini, saya mengerti pengertian dari permintaan dan penawaran, hasil dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, bentuk permintaan dan penawaran. Sudah ada kedua, saya mengetahui teori penawaran permintaan dalam ilmu ekonomi adalah penggambaran atas hubungan-hubungan pasar antara para dalam pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Saya juga dapat mengetahui fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan dan penawaran menentukan jumlah barang atau jasa dengan faktor yang lain mempengaruhinya. Dalam ilmu ekonomi, permintaan dan penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah komoditi yang ingin dijual produsen pada
hari ini alhamdulillah berjalan lancar dan antusias siswanya untuk menjawab dan mengajukan pertanyaan. Untuk selanjutnya ya sudah kita lihat kesimpulan dari diskusi kita tadi. Kita ada tes formatif, anak tolong kerjakan tes formatif ini, tulis nama, kelas, mata pelajaran, dan jawabannya singkat, jelas, dan padat. Tidak boleh bekerja sama, jangan lupa menulis nama ya. Oke, untuk mengerjakan tes formatif ya, tolong perhatikan, jangan sampai kalian salah ya. Jawablah dengan singkat, jelas, dan padat. Jawablah pertanyaan yang dianggap gampang atau mudah duluan ya. Jangan kerjasama ya, kerjakan sendiri-sendiri. Tolong. Sudah? Kalau yang belum dikerjakan, jangan lupa menulis nama, kelas ya. Jangan lupa menulis nama. Oke. Kalau sudah, lembaran jawabannya dipukul, tulis nama ya. Nama, kelas. Jangan lupa menulis nama, kelas. Sudah, Pak? Oh, ini. Pekerjaan soalnya sudah? Sudah, Bu. Ini? Sudah? Ini sudah semua? Sudah menulis namanya semua ini? Sudah? Oke, alhamdulillah kita sudah belajar, diskusi, bahkan latihan ya, tes formatif berjalan dengan lancar. Untuk materi yang akan datang atau minggu depan kita belajarnya tentang intensitas ya Naen. Tolong dipelajari di rumah tentang intensitas ya. Untuk materi minggu depan adalah pahami tentang intensitas ya. Untuk yang akan datang sebelum memulai materi, siswa harus lebih aktif lagi di dalam mengerjakan atau menjawab pelajaran yang akan kita laksanakan minggu depan. Jenis-jenis kebutuhan yang itu intensitas ya. Jadi jenis-jenis kebutuhan ya. Jenis-jenis kebutuhan yang pertama adalah intensitas ya. Intensitas. Yang kedua adalah yang berdasarkan sifat ya. Yang ketiga subjek, yang keempat waktu. Yang kedua sifat. Yang ketiga adalah subjek. Jadi jenis kebutuhan berdasarkan subjek. Yang keempat adalah berdasarkan waktu ya. Tolong ini dipahami di rumah sehingga minggu depan kita mudah untuk memulai materi yang baru. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Jika ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum kita pulang. Semoga selamat sampai rumah, tidak ada halangan di sana. Yang mau memimpin doa silakan. Doa selesai. Oke, silakan pulang.